Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Aulia Rahmi dengan NIM 210103020034. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Dalam video ini, saya akan membawakan materi yang menarik untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita. Baiklah, kali ini saya akan mengungkapkan sebuah kalimat. Dia termasuk tangan kanan Pak Ahmad. Nah, apakah kalian pernah mendengar ungkapan seperti tadi? Apa sih yang dimaksud dengan ungkapan tangan kanan pada kalimat tadi? Dalam studi kebahasaan, ungkapan tangan kanan tadi disebut dengan majas. Jenis majas sangat banyak, dan dijamin kamu sangat akrab dengan beberapa di antaranya. Apalagi untuk materi majas ini sudah didapat saat kelas 7 dan diulang kembali di kelas 12. Apakah kamu masih ingat apa itu majas? Yuk sama-sama kita belajar lagi tentang majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya dapat kita pahami bahwa majas itu dapat menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan makna dari suatu kata yang biasa digunakan. Contohnya seperti di awal tadi. Tangan kanan jika dilihat dari makna sebenarnya ialah anggota tubuh manusia. Namun, dalam kalimat dia termasuk tangan kanan Pak Ahmad, maka makna tangan kanan berubah menjadi orang kepercayaan. Kali ini saya akan bahas beberapa majas yang sering muncul di pelajaran. Secara umum saya akan membahas majas perbandingan, sindiran, penegasan, dan pertentangan. Yang pertama, majas perbandingan. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Adapun majas yang termasuk dalam majas perbandingan antara lain personifikasi, metafora, asosiasi, simile, hiperbola, eufemisme, metonimia, litotes, alegori, sinekdoke, dan simbolik. Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan suatu benda mati dengan memberikan sifat atau sikap manusia kepada benda tersebut, sehingga seolah-olah benda itu hidup. Contohnya, angin berbisik menyampaikan salamku padanya. Kemudian majas metafora. Metafora merupakan majas yang memakai analogi atau perumpamaan dari dua hal yang berbeda yang kemudian memiliki makna sama. Atau bisa diartikan sebagai kalimat kiasan yang meletakkan objek yang sifatnya sama seperti sesuatu. Contohnya, anak itu dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Selanjutnya, majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang mengumpamakan suatu hal dengan hal lainnya secara tidak lugas, sehingga membuat pembaca mesti menafsirkan makna di balik perumpamaan itu. Majas asosiasi menggunakan kata-kata tertentu, antara lain bak, laksana, seperti, dan sebagainya. Contohnya, wajah mereka seperti pinang dibelah dua. Adapun majas simile mengumpamakan sesuatu dengan yang lainnya secara lugas. Majas ini biasanya menggunakan kata-kata tertentu, yaitu bagaikan, laksana, seperti, serupa, semisal, dan sebagainya. Contohnya, wajahnya begitu cantik, serupa bidadari yang turun dari langit. Kemudian majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan menggantikan peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat pengertiannya atau berlebihan. Contohnya, ayah memeras keringat untuk menghidupi keluarga. Selanjutnya, majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan kata-kata lembut untuk lebih sopan.
Contohnya, tunanetra itu sedang berjalan. Kemudian majas metonimia. Majas metonimia adalah majas yang menggunakan merek dagang atau nama barang untuk melukiskan sesuatu yang dipergunakan, sehingga kata-kata itu berasosiasi dengan benda keseluruhan. Contohnya, ayah naik Garuda ke Mekah. Selanjutnya, majas litotes. Majas litotes merupakan majas yang melukiskan keadaan dengan kata-kata yang berlawanan dengan kenyataannya untuk merendahkan diri. Contohnya, perjuangan kami hanya setitik air dalam luas samudra. Adapun majas alegori merupakan kalimat kiasan yang menyandingkan suatu objek dengan kata kiasan. Alegori merupakan lanjutan dari metafora. Namun, metafora digunakan dalam suatu kalimat, sedangkan alegori menggunakan seluruh paragraf dan bahkan seluruh teks. Contohnya, dunia ini laksana tumbuhan hijau yang mampu menyihir mata orang yang memandangnya. Sungguh menakjubkan dan indah. Namun, lambat laun, ia akan menguning, kering, dan akhirnya musnah. Adapun majas sinekdoche terbagi dua, yaitu pars pro toto dan totem pro parte. Pars pro toto adalah majas yang menuliskan sebagian untuk menggambarkan keseluruhan. Contohnya, dari tadi pagi ia tak menampakkan batang hidungnya. Sedangkan totem pro parte adalah majas yang menuliskan keseluruhan untuk menggambarkan sebagian. Contohnya, Indonesia mengalahkan Singapura dalam pertandingan sepak bola tadi malam. Kemudian majas simbolik merupakan kalimat kiasan yang membandingkan manusia dengan makhluk hidup lainnya untuk menggambarkan karakter manusia tersebut. Contohnya, Andi terlihat malu-malu kucing saat bertemu Laila. Kemudian jenis majas yang kedua adalah majas sindiran. Berikut beberapa majas sindiran. Pertama, majas ironi. Majas ironi adalah majas sindiran yang menyatakan sebaliknya dari apa yang sebenarnya dengan maksud menyindir seseorang. Contohnya, suaranya merdu sekali, seperti kaset kusut. Adapun majas sinisme adalah majas sindiran yang menggunakan kata-kata seperti ironi, tetapi kasar. Contohnya, muak aku melihatmu terus berdiri di situ. Sedangkan majas sarkasme adalah majas sindiran yang sangat kasar dan menyakitkan. Contohnya, dasar buaya, seenaknya kau perlakukan aku. Jenis majas yang ketiga adalah majas penegasan. Berikut beberapa majas penegasan. Yang pertama, majas pleonasme. Pleonasme adalah majas yang menambahkan keterangan pada kalimat yang sudah jelas dan sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, dia sudah turun ke bawah. Adapun majas repetisi adalah mengulang kalimat dengan bentuk berbeda namun bermakna sama. Contohnya, dia yang paling tampan, dia yang paling rupawan, dan dia juga yang paling baik hati. Kemudian majas retorika yaitu majas berbentuk kalimat tanya dan tidak memerlukan jawaban. Contohnya, siapa yang tidak ingin terlahir kaya? Selanjutnya, majas aliterasi yaitu majas yang menggunakan pengulangan huruf konsonan pada awal kata. Contohnya, beli baju biru bersama Budi. Jenis majas yang terakhir adalah majas pertentangan. Berikut beberapa majas pertentangan. Majas antitesis yaitu melukiskan sesuatu dengan menggunakan kepaduan kata yang berlawanan arti. Contohnya, cantik atau tidak, kaya atau miskin bukanlah ukuran menilai seorang perempuan. Kemudian majas paradoks yaitu melukiskan sesuatu seolah-olah bertentangan namun tetap mengandung arti benar. Contohnya, meski nenek sudah tua, semangatnya membara seperti masih muda. Adapun majas okupasi melukiskan sesuatu dengan bantahan, tetapi kemudian diberi penjelasan. Contohnya, merokok dapat merusak kesehatan, tetapi si perokok tak dapat menghentikan kebiasaan sehingga pabrik-pabrik rokok tetap bermunculan karena untungnya banyak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Aulia Rahmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.